Halo semuanya, saya Ko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi inner class di Kotlin. Di Kotlin sebenarnya kita bisa membuat kelas di dalam kelas. Mirip kayak membuat function di dalam function. Jadi kita bisa melakukannya di Kotlin. Termasuk kelas juga. Kita bisa bikin kelas di dalam kelas. Kelas yang ada di dalamnya kita panggil namanya adalah inner class, dan yang kelas yang ada di luarnya namanya outer class. Namun, walaupun kelas inner tersebut berada di dalam kelas outer, namun kelas inner tidak bisa mengakses data yang ada di dalam kelas outer. Jadi secara default, saat kita bikin kelas di dalam kelas, itu semuanya terpisah secara struktur dan sebagainya ya. Jadi nggak bisa dari kelas outer mengakses data kelas inner, ataupun kebalikannya, kelas inner mengakses data kelas outer. Itu nggak bisa. Nah, tapi gimana kalau kita punya kebutuhan seperti itu? Nah, kalau kita butuh ngelakuin seperti itu, contohnya kita butuh kelas innernya bisa mengakses data kelas outernya, kita bisa menggunakan kata kunci yang namanya inner. Saat kita gunakan kata kunci inner, maka kita secara otomatis bisa mengakses kelas outer dari kelas innernya. Nah, cuma perlu diperhatikan ya, saat kita bikin kelasnya pun agak sedikit berbeda cara pembuatannya. Nanti kita lihat contohnya. Jadi kita coba praktekkan dulu aja yang tanpa inner. Contohnya, oke, kita pakai sampel aja ya di sini. Nah, di sini saya punya kelas namanya boss dan juga kelas namanya employee. Sekarang kita coba bikin kelasnya tanpa kata kunci inner dulu. Jadi boss, file name, string. Lalu di sini kelas employee, file name, string. Kalau di sini saya punya function misalnya hi, print line, hi, my name is name, and my boss name is, oke, karena ini sama ya, coba kita nggak bisa pakai super gitu ya, karena supernya employee kan objek, bukan si ini kayak outer class-nya. Nah, atau kita ganti misalnya boss name, ini juga nggak bisa ya. Jadi secara default nggak ada hubungannya antara inner class sama si outer class. Jadi kita nggak bisa ngakses data yang ada di outer class dari inner class tersebut. Jadi beneran sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali, walaupun kita bisa bikin seperti ini. Nah terus gimana cara membuat si inner class? Jadi di sini contoh kita buat inner class, nama filenya, lalu main. Saya mau bikin kelas employee, itu file employee sama dengan boss titik, employee ya, sorry, employee. Nah langsung jadinya boss titik employee seperti ini, misalnya echo. Nah seperti ini. Jadi nggak ada hubungannya saat kita bikin inner class di sini terus bisa ngakses outer class di sini, datanya itu nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, gimana kalau misalnya kita beneran pengen ngakses data si outer class-nya? Jadi kayak berhubungan lah antara inner sama outernya. Nah, itu kita bisa menggunakan kata kunci yang namanya inner. Dengan menggunakan kata kunci inner, kita bisa mengakses si atribut yang ada di boss ataupun function yang ada di boss, cukup menggunakan kata kunci this@boss.name. Nah, kalau ini bisa nggak ya? My boss name is this@boss.boss name. Ini nggak bisa ya, nggak bisa. Ini name saya ganti, ini name, ini nggak bisa karena dia bukan inner. Kalau saya tambahkan inner, nah dia baru bisa akses si outer datanya. Efeknya adalah kalau misalnya saya buat sebuah kelas menjadi inner, kita lihat, maka ini tidak bisa langsung dibuat. Jadi kalau misalnya kita buat sebuah kelas itu menjadi inner, maka dia beneran nempel sama si kelas outernya. Artinya apa? Artinya saat kita mau bikin kelas inner ini, kita harus membuat dulu objek boss-nya, lalu dari objek boss baru kita bisa membuat kelas innernya. Nah, kalau sekarang berarti otomatis kita nggak bisa, ini error nih. Kita lihat.
constructor of inner class employee can be called only with receiver of containing class. Jadi nggak bisa kita bikin langsung si employee-nya. Kita harus bikin objek boss dulu, dari objek boss baru bikin si employee-nya. Jadi nggak bisa langsung bikin employee. Jadi hasilnya jadinya harusnya seperti ini. Jadi kita bikin bosnya dulu, misalnya di sini Eko sama dengan bos, di sini Eko. Lalu kalau misalnya kita mau bikin employee Joko, kita ngambil dari objek Eko-nya. Eko-nya kan ini bosnya. Jadi Eko titik employee. Cara bikin si objek Jokonya. Kalau Budi, misalnya Eko titik employee Budi. Jadi ini mirip kayak tree ya, pohon ya, struktur pohon ya. Ini parent, ini atasnya, ini bawah-bawahnya. Oh, bukan kayak pohon, kayak pohon sih, kayak tree. Jadi contohnya berarti di sini saya harus bikin bos dulu. Bos 1 misalnya sama dengan bos Eko. Kalau saya mau bikin employee ya tinggal file employee 1 sama dengan bos 1 titik employee. Seperti ini. Misalnya Budi, employee 2, Joko. Kalau saya mau bikin bos lagi, bos 2 sama dengan bos, misalnya Rudi. Saya kalau mau bikin employee selanjutnya juga bisa. Employee 3, employee 4, dari bosnya misalnya bos 2. Jadi yang employee ini dia berhubungan sama si bos ini. Kalau employee yang ini, dia berhubungan sama si bos yang ini. Nah, kalau kita print, oke jangan print ya, kita langsung aja yang tadi, say hi. Employee 1, hi, 2, 3, 4, 2, sorry ini 3, 2, ini 4, kita lihat hasilnya. Nah, hi, my name is Budi, my boss name is Eko, yang ini. Ini juga sama, boss name-nya Eko, dan ini boss name-nya Rudi, dan ini boss name-nya Rudi. Jadi seperti itu. Jadi itu cara kita bikin inner class. Jadi bukan mirip sih ya. Jadi intinya kayak kita mau ngakses data yang si outer class-nya itu dari si inner class-nya. Kita bisa membuat sebuah class namanya inner. Jadi tambahkan kata kunci inner, otomatis nanti si inner class ini bisa mengakses data ataupun function apapun itu yang ada di kelas outernya. Next, kita akan bahas tentang anonymous class.